Jemaat, mari kita berdoa. Firman-Mu lah yang kami butuhkan ya Bapa. Karena firman-Mu lah yang memerdekakan kami. Sehingga kami tidak hidup di dalam tuntunan dunia dengan segala filosofinya. Tetapi kami dituntun oleh firman agar kami boleh hidup di hadapan Allah dengan baik dan benar. Firman yang menolong kami untuk mengenal Allah dan mengasihi Allah dengan baik dan benar. Firman yang membersihkan hidup kami sehingga kami boleh semakin bertumbuh di dalam karakter menuju keserupan dengan gambar anak Allah. Firman-Mu kami mohonkan di dalam ibadah ini. Berikanlah kami hati yang siap untuk kami mendengarkan Tuhan bersabda. Tatkala firman-Mu akan diuraikan, biarlah kami boleh disiapkan baik saat firman menegur kami, saat firman menguatkan kami, saat firman menghibur kami memperoleh firman-Mu dalam hidup kami. Bapa, tolonglah hamba Tuhan dalam segala keterbatasan dia, bahkan ketidaklayakannya. Tuhan, layakanlah dia dan tolonglah supaya pemberitaan firman yang disampaikan adalah pemberitaan dengan kuat kuasa dari Roh Allah semata-mata. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bersyukur kepadamu hanya di dalam dan melalui Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Mari kita membuka beberapa bagian kitab suci. Yang pertama saya akan mengajak kita untuk membuka Matius pasalnya yang ke-22 ayat 36 sampai ayat yang ke-40. Kita akan baca secara silih berganti. Saya akan membaca ayat yang genap, nanti jemaat membaca ayat yang ganjil sampai ayat yang ke-40 ya. Kalau sudah mendapatkan Matius pasal 22 ayat 36, saya akan memulai firman Tuhan. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bagian yang kedua kita akan melihat Yohanes pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-8. Saya ingin mengajak jemaat membaca bersama-sama dengan saya. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Bagian yang terakhir 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-9. Dan saya pun akan mengajak jemaat untuk membaca bersama-sama ayat yang ke-9 2 Korintus pasal 8. 1, 2, 3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang membaca firman-Nya dan kita juga yang melakukan dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu, di dalam seri Hikmat dalam Ekonomi selama 1 bulan ini, tanpa sadar saya nih menjadi jemaat GKY Kuta. Nah gitu ya. Karena saya harus memperhatikan setiap minggu live streaming saudara-saudara. Musa Cahyanto dengan berbaik hati memberikan kepada saya linknya dan juga memberikan ringkasan. Karena waktu Musa Ferry menyampaikan karena ada masalah katanya. Jadi dia berikan kepada saya ringkasannya.
Jadi saya nih sebenarnya jemaat GKY yang tidak ada nomor induk anggotanya Bapak Ibu ya. Tapi saya menikmati supaya saya bisa memahami apa yang akan saya bawa hari ini. Nah hari ini kita berbicara tentang satu tema subjek yang produktif. Kita akan berbicara tentang siapa kita pelaku ekonomi yang harus memperhatikan dan menolong sesama. Orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah Bapak Ibu saya akan merefresh dari minggu pertama waktu Musa Cayanto berbicara tentang penata layanan yang tidak cukup baik. Saudara, kalau kita membaca kitab Kejadian, kita menemukan satu kebenaran yang tidak bisa diganggu. Bahwa Tuhan ada di dalam sejarah. Dia yang menciptakan sejarah, dia ada di dalam sejarah dan dia berdaulat di dalam sejarah. Dan apa yang ada di dalam sejarah ini, dia ada. Apa yang ada di dalam sejarah ini, dia hadir di sana. Sehingga tidak ada bagian yang terpisah dalam diri Allah dengan dunia ini. Kita saja yang manusia seringkali dengan pemikiran dikotomi memisahkan antara sakral dan non-sakral. Itu sebabnya kita akhirnya terjebak di dalam kedua pandangan itu. Seringkali waktu kita ada di gereja, kita berbicara yang sakral. Makanya kita hidupnya bisa saja rohani. Tetapi pada waktu kita hidup di dalam dunia sehari-hari, kita sering menyebutnya non-sakral. Makanya kita menghalalkan segala cara. Sehingga apa? Sehingga kita sering kali mengabaikan seperti itu. Nah saudara-saudara, kitab suci tidak mengajarkan seperti itu. Secara khusus pada waktu kita berbicara tentang dunia ekonomi, di sana pun Tuhan ada. Pada waktu dia menciptakan seluruh alam semesta. Dan dia menciptakan manusia di hari ke-6 sebagai mahkota ciptaannya. Dia memberikan perintah kepada Adam dan Hawa. Supaya dia mengelola langit, bumi dan segala isinya. Harus mengelola apa yang Allah berikan sebagai pertanggungjawaban. Karena kamu adalah mahkota ciptaanku. Pada waktu engkau mengelola bumi ini, saudara-saudara, di sanalah kita sudah melihat bagaimana Allah menempatkan kita sebagai pelaku ekonomi. Sehingga saudara memang tidak ada yang terpisah. Allah lah yang mempercayakan ini kepada Adam dan Hawa. Namun kitab suci dengan jujur mengatakan bahwa apa yang Allah percayakan itu gagal dilakukan oleh manusia. Seharusnya manusia mengelola bumi untuk kembali memuliakan Tuhan. Di sanalah apa yang dilakukan oleh mereka, dunia akan mengenal siapa pencipta alam semesta melalui mereka yang adalah representatif Allah di bumi ini. Sehingga pada waktu Adam mengelola bumi, seharusnya apa yang dia lakukan ini membawa orang untuk melihat Allah dalam diri mereka. Tetapi kitab Kejadian dengan jujur mengatakan mereka gagal. Oleh karena mereka memberontak kepada Allah. Waktu mereka memberontak kepada Allah, saudara, kita melihat orientasi manusia sudah berubah. Tidak lagi kepada Allah, tidak lagi untuk Allah, tetapi untuk diri sendiri. Itu sebabnya puncak yang disebutkan di dalam Kejadian pasal 6. Pada waktu Menara Babel, manusia berorientasi pada namanya, pada dirinya, pada kemuliaannya. Itu sebabnya yang mereka lakukan juga di dalam kehidupan ekonomi itu adalah untuk dirinya. Penata layan yang gagal, yang tidak cukup baik. Tapi kita bersyukur di minggu kedua kita dibawa oleh kebenaran firman yang disampaikan oleh Musa Ferry. Bahwa orang percaya selaku pelaku ekonomi, dia harus melakukan sesuatu. Tidak berorientasi pada hasil, tapi pada nilai. Itu sebabnya di minggu kedua kita dibawa untuk melihat bahwa menghasilkan nilai itulah sebenarnya yang harus dikerjakan oleh seluruh pelaku ekonomi sebagai orang percaya. Jadi sebagai orang percaya kita tidak melakukan seluruh kegiatan ekonomi hanya dalam orientasi hasil. Kalau sebagai pelaku ekonomi yang hanya berorientasi pada hasil,
kita akan menjadi orang yang tamak, menjadi orang yang serakah, menjadi orang yang sungguh-sungguh tidak memikirkan sesamanya. Saudara, Injil menceritakan tentang orang kaya yang karena ketamakannya dia berkata kepada dirinya, segala ada padaku harta dan aku tempatkan pada lumbung-lumbungku yang banyak sehingga nyamanlah jiwaku. Dia melihat hasil di dalam ekonomi yang dia kerjakan dan dia menjadi orang yang tamak, dia menjadi orang yang serakah, dia menjadi orang yang egois. Itu sebabnya Musafiri mengatakan menghasilkan nilai itulah yang harus hidup dalam pelaku ekonomi sebagai orang percaya. Menghasilkan nilai itu artinya saudara memikirkan tentang kesejahteraan. Saudara memikirkan tentang damai sejahtera dari apa yang kita hasilkan dalam kehidupan ekonomi. Sehingga kita memikirkan itu dengan baik. Saudara, kalau berbicara dunia pendidikan juga mempunyai satu penekanan yang sama. Kalau kita hanya orientasi hasil, menghasilkan murid-murid yang cuman pandai, kita akan menemukan murid-murid yang pandai namun hidupnya jahat. Hidupnya menjadi seorang koruptor, hidupnya menjadi seorang yang menelan sesamanya. Kenapa? Karena orientasinya hanya hasil, di mana menghasilkan murid yang pandai, murid yang jenius, tetapi tidak mempunyai akhlak, tapi tidak mempunyai moral. Kenapa? Karena tidak membawa di dalam proses. Itu sebabnya di dalam dunia pendidikan bukan hasil yang menjadi fokus dari output pendidikan, tetapi proses itu harus ada, di mana dia harus menyadari sebagai seorang yang mengenal Allah, sehingga pada waktu dia berhasil menjadi orang yang pandai, dia bisa untuk bertindak sebagai orang pandai yang benar. Waktu dia kemudian berhasil di dalam kehidupan ekonominya, dia bisa bertindak sebagai seorang kaya yang mempunyai kecenderungan memuliakan Allah dengan kekayaannya. Itu sebabnya minggu kedua kita ditekankan tentang bagaimana menghasilkan nilai sebagai seorang pelaku ekonomi. Minggu ketiga, Chuantao Esra berbicara tentang bagaimana menghasilkan nilai itu yang dirasakan dan dibagikan kepada sesama kita. Beliau mengambil kisah para rasul dengan sebuah penekanan jemaat mula-mula dalam kehidupan mereka. Mereka yang punya kelimpahan, mereka memperhatikan yang tidak kelimpahan. Sehingga seluruh akses daripada nilai-nilai yang dihasilkan itu bisa dirasakan oleh orang-orang di sekeliling. Nah, hari ini kita berbicara tentang subjek yang produktif. Bagaimana saudara dan saya benar-benar menjadi orang yang bisa peka terhadap orang yang ada di samping kita. Saudara, ini gak gampang, gak mudah. Kenapa saudara? Saya memberikan 2 contoh saudara. Dulu waktu saya bergabung dengan gereja Tionghoa, ada satu majelis yang cerita sama saya. Dia dulu coba memikirkan untuk bantu orang-orang susah, orang-orang miskin. Dengan cara apa? Dia kasih uang supaya dia berusaha. Supaya dia coba bekerja membuat bidang usaha yang dia mampu. Saudara, dia lakukan ini bukan hanya kepada satu orang. Dari beberapa orang dia berikan bantuan dengan harapan bahwa orang susah ini, orang miskin ini bisa berkembang menjadi orang yang berguna. Dia bisa menghasilkan ekonomi baik untuk rumah tangganya, untuk dirinya, minimal seperti itu. Saudara, tapi apa yang dilakukan oleh majelis ini dengan memberi bantuan ini tidak menghasilkan hasil yang dia harapkan. Justru dia bilang, jemaatnya waktu dikasih uang, dia tidak menggunakan uang itu dengan baik. Dan dia kembali lagi dalam hidup ekonomi yang susah. Dan dia hidup sebagai orang-orang yang sama seperti sebelum dibantu. Itu sebabnya dibilang kepada saya, rasa-rasanya membantu orang susah ini susah, dia bilang. Nah, jadi bantu orang susah, susah. Kenapa? Karena
dia sama, tidak ada perubahan dalam karakternya, dalam pola pikirnya. Sama, dia tidak mengerti kenapa dia diberi bantuan dan bagaimana dia harus berubah. Sehingga saudara, pertanyaan yang penting itu adalah tidak mudah menolong orang susah. Lalu yang kedua saudara, dulu saya melayani di satu gereja yang dibakar pada waktu kerusuhan. Saya berani bilang dibakar saudara, bukannya terbakar. Kalau terbakar itu pasif saudara, dibakar itu aktif saudara. Dan yang bakar itu adalah orang-orang yang jelas-jelas kita tahu. 1 minggu sebelum terjadi gereja dibakar, kami mengadakan aksi sosial. Dengan pemikiran membantu orang-orang susah di sekeliling gereja. Dengan cara apa? Menjual sembako murah. Minyak dengan harga yang relatif bisa dibeli. Gula, beras, kebutuhan pokok mereka bisa beli dengan harga sangat murah. Rp5.000 mereka bisa bawa pulang. Kapan lagi saudara beli beras 5 kilo dengan harga 5.000? Nah, kapan lagi kita bisa beli yang namanya minyak dengan harga 5.000 2 liter? Wah, itu banjir orang saudara. Yang namanya aksi sosial saudara, nggak perlu diumumin 2 kali orang hadir saudara. Jadi saudara nggak perlu announce wah lebar-lebar, cuman tulis aksi sosial 5.000 untuk semua barang, all item. Wow, itu rame saudara-saudara. Bahkan bukan saja orang susah, orang yang nggak susah juga ngantri saudara-saudara. Pokoknya rame lah gitu, namanya dibuka untuk umum. Saudara, setelah kejadian itu, gereja dibakar. Dan yang membakar juga termasuk orang-orang yang beli sembako itu. Saudara, akhirnya ada orang yang bilang, percuma ya kita tolong orang. Percuma ya kita berikan kebaikan. Saudara, waktu dia bicara percuma, itu ada satu esensi yang mendalam. Apakah saya harus membantu orang susah? Apakah saya harus memikirkan orang susah kalau dia sendiri akhirnya tidak memberikan respon yang baik? Saudara, itu sebabnya kita ada di dalam sebuah pertanyaan, kenapa saya harus menolong orang susah? Supaya ini menjadi dasar kita memikirkan tema kita sebagai subjek yang produktif. Subjek yang kemudian memikirkan orang-orang susah di samping hidup kita. Saudara, dari beberapa bacaan kitab suci, pada waktu Yesus berbicara di dalam Yohanes pasal 2 ayat yang ke-8. Dia berkata kepada murid-muridnya, orang-orang miskin ada pada kamu. Artinya apa? Artinya di sekeliling kamu ada orang susah. Dan waktu ada orang susah, kamu tidak boleh berpangku tangan terhadap mereka. Kamu tidak boleh menjadi orang yang cuek terhadap mereka. Kamu harus punya kepekaan terhadap orang-orang susah di sekelilingmu. Matius pasal 22 adalah sebuah intisari pada waktu Yesus ditanya oleh salah satu orang Yahudi untuk menjebak dia. Guru hukum yang terutama itu apa sih? Lalu Tuhan memberikan jawabannya. Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan totalitas hidupmu. Mengasihi Tuhan dengan pikiran. Mengasihi Tuhan dengan kekuatan. Mengasihi Tuhan dengan action. Totalitas hidupmu harus ke sana. Sebagai orang yang diciptakan, kamu harus hidup mengasihi penciptamu. Itulah hukum yang utama. Yang tidak boleh kamu abaikan. Namun ada hukum yang kedua. Yang sama dengan hukum yang pertama. Yang disebut mengasihi Allah. Yaitu apa? Harus mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Saudara, di dalam hukum kedua yang sama dengan hukum yang pertama, Yesus mau mengatakan, kamu jangan berbicara mengasihi Allah, tapi kamu tidak melihat sesamamu. Kamu jangan berpikir bahwa kamu hidup sebagai orang-orang yang rohani, tapi hidupmu tidak peka terhadap sesamamu. Bukan seperti itu mengasihi Allah.
Kenapa saudara? Karena orang Israel gagal dalam mengasihi Allah. Mereka pikir mereka mengasihi Allah dengan cara apa? Mereka beribadah secara rutin dengan baik. Saudara, orang Yahudi dalam hal beribadah itu tidak ada tandingnya saudara. Dia benar-benar beribadah sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Bahkan dari tempat jauh mereka akan datang pulang untuk menunaikan panggilan beribadah mereka. Itu sebabnya di dalam Mazmur ada nyanyian ziarah. Di mana mereka yang tersebar, mereka datang ke Yerusalem beribadah. Tuntutan agama mereka membawa mereka menjadi orang-orang yang sangat ketat beribadah. Bukan saja ibadah saudara. Dalam persembahan mereka itu juga sangat detail. Mereka memberikan perpuluhan itu dengan sungguh-sungguh tidak boleh diabaikan. Tidak ada hal di mana mereka tidak memberikan perpuluhan. Karena itulah tuntutan yang mereka tahu harus mereka lakukan. Jadi kalau saya boleh katakan mereka hidup di dalam kehidupan ibadah yang kuat. Kalau bicara doa saudara, wah itu luar biasa. Kalau saudara pernah ke Israel, saudara waktu di tembok ratapan di sana ada begitu banyak orang-orang Yahudi yang berdoa. Saudara, doa mereka itu doa yang mereka lakukan. Dan kita nggak bisa katakan bahwa mereka berdoa main-main, tidak. Saudara, hidup berdoanya oke, persembahannya oke, ibadahnya oke. Mereka pikir mereka sudah mengasihi Allah. Tuhan bilang tidak. Karena kamu mengabaikan sesamamu. Jadi kenapa saya harus memperhatikan orang susah? Karena Tuhan memberikan hukum yang sangat bagus. Hukum yang menolong kita dapat mengasihi dia dengan baik dan benar. Yaitu hukum di mana engkau memikirkan sesamamu yang ada di sekelilingmu. Karena pada waktu engkau melakukan itu, engkau mengasihi aku dengan baik dan benar. Jadi saudara, memang ada banyak kesulitan. Tetapi kesulitan itu tidak boleh menjadi kesulitan yang membuat saya kehilangan kekuatan. Karena Tuhan memang memberikan perintah yang sangat bagus. Waktu perintah itu kita hidupi, maka saudara dan saya akan diberikan damai sejahtera yang luar biasa. Damai sejahtera karena hidupmu dalam mengasihi Tuhan. Engkau memiliki relasi yang hangat dengan Tuhan. Pada waktu engkau mempunyai relasi yang hangat, engkau juga akan menyalurkan kehangatan relasi dengan Tuhan kepada sesama. Dan itulah damai sejahtera yang hebat. Yang Tuhan ajarkan melalui hukum yang utama dan terutama. Tapi sekarang bagaimana caranya saudara? Supaya saya bisa untuk melakukan apa yang Tuhan minta. Karena sekali lagi dengan dua contoh itu kita menemukan satu problema yang tidak main-main pada waktu saya menolong seseorang. Seringkali yang kita tolong tuh gak mengalami perubahan. Bahkan yang kita tolong seringkali gak tahu diri saudara. Dikasih pinjem tidak pulangin kembali uangnya. Itu tipe kita. Makanya ada beberapa anekdot. Jangan kamu minjem duit sama saya. Karena dari teman bisa jadi musuh kita gitu ya. Kenapa? Karena kita yang kasih pinjemin, kita yang minta. Kita yang kasih pinjemin, kita yang nagih. Yang minjem malahan dia udah lupa. Oh saya sudah minjem toh. Kapan sih pinjemnya gitu ya. Nah, jadi seperti gitu saudara. Makanya orang malas saudara-saudara. Kenapa? Karena memang itulah yang terjadi problem kita. Tetapi waktu kita bertanya mengapa. Allah memberikan kita satu kekuatan. Nah sekarang bagaimana saudara? Ada dua hal yang ingin saya coba lemparkan supaya kita bisa menjadi subjek yang produktif. Yang pertama saudara, waktu kita memperhatikan sesama kita, kita jangan hanya memberikan materi kepada orang itu. Yang harus kita juga barengi secara simultan adalah mempersiapkan mereka secara rohani di dalam pertumbuhan rohaninya. Saudara, inilah yang sebenarnya waktu Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Orang miskin ada padamu. Saudara, ayat itu sebenarnya adalah ayat yang diambil di dalam kitab Ulangan
pasal 15. Tentang apa? Tentang penghapus hutang. Saudara, kalau kamu nanti ada di dalam tahun penghapus hutang, kamu tuh jangan menjadi orang yang tidak memberikan bantuan kepada orang lain. Kamu tetap harus memberi bantuan kepada orang lain. Dan waktu kamu mau membantu, jangan kamu pikir nanti kami rugi. Sehingga apa? Sehingga orang-orang yang seperti itu tuh tidak boleh terjadi. Nah saudara, pada waktu saya ingin memberi, maka yang terjadi adalah bagaimana pertumbuhan rohani menjadi sesuatu yang penting untuk diperhatikan dalam menolong orang yang akan kita berikan pertolongan. Saudara, 2 Korintus pasalnya yang ke-8 tadi. Di dalam ayat yang ke-9, Paulus berbicara tentang bagaimana orang Korintus memberi persembahan. Lalu Paulus menulis ayat ini. Dia yang kaya menjadi miskin karena kamu. Supaya kemiskinannya membuat kamu kaya. Apa ini maksud ayat itu saudara? Ayat itu berbicara tentang kedatangan Kristus ke dunia. Memberikan kepada orang-orang berdosa. Satu perubahan rohani yang harus terjadi. Supaya kehidupan rohani orang-orang ini sungguh-sungguh terjadi. Waktu kamu hidup secara rohani kaya, maka kamu adalah orang yang kaya. Tetapi kamu hanya sekedar kaya materi, tidak kaya rohani, kitab suci memandang kamu tetap orang miskin. Jadi ayat itu berbicara tentang apa? Tentang kedatangan Kristus yang memberikan kepada kita kelimpahan rohani terlebih dahulu. Kelimpahan rohani itulah yang akan membawa perubahan dalam diri seseorang. Perubahan apa? Perubahan pola pikir, perubahan karakter, perubahan orientasi hidup. Inilah yang akan terjadi di dalam perjalanan orang yang mengalami kehidupan rohani. Saudara, kitab suci dengan jujur berkata bahwa pada waktu Yesus datang, dia datang memberikan shalom, yaitu berkat rohani yang memulihkan orang berdosa menjadi orang yang dibenarkan. Yang mengangkat orang yang mengalami sebuah martabat yang susah sebagai orang yang dikucilkan. Sehingga mereka tahu harga diri mereka. Dan itu dimulai di dalam kehidupan rohani mereka. Pemungut cukai dikembalikan oleh Yesus dalam kehidupan rohani yang seharusnya. Seorang pelacur dikembalikan dalam kehidupan moral yang tidak benar. Supaya mereka hidup di dalam moral yang benar. Sehingga Yesus memberikan kekayaan rohani pertama-tama kepada orang berdosa. Supaya kekayaan rohani inilah yang membawa perubahan dalam hidup mereka menjadi orang yang berguna. Sehingga saudara, basic yang harus kita berikan adalah bagaimana memikirkan perkara rohani. Waktu kita juga membantu dengan materi mereka. Kalau tidak saudara, kita tidak akan menemukan perubahan dalam diri orang tersebut. Saudara, Maryam yang mengurapi Tuhan adalah seorang yang di dalam catatan ini adalah orang yang tidak kaya. Tapi dia bisa mempersembahkan minyak yang mahal. Dari mana kita tahu minyak itu mahal? Dari seorang yang menyebut angka pada waktu orang itu marah. Kenapa kamu memboroskan minyak yang seharga 300 dinar? Waduh saudara, yang menyampaikan itu adalah orang yang sangat tahu tentang uang. Siapa saudara? Bendahara Yudas Iskariot. Saudara kalau berbicara angka, bendahara memang jago saudara. Sangat jago. Dia akan tahu angka-angka. Kalau gereja ini kesulitan apa, dia tahu angkanya saudara. Karena memang bendahara saudara. Bendahara yang baik harus tahu angka saudara. Kalau bendahara yang gak baik dia gak akan tahu. Dia tahu kapan gereja itu defisit, dia tahu saudara-saudara. Saya kalau di gereja tinggal tanya sama bendahara. Kita defisit gak nih? Oh enggak, musuh tenang aja, aman. Karena yang ngomong bendahara saudara.
Tapi kalau saya ngomong sama bidang ibadah, nggak berani saudara. Bagaimana? Wah tenang, puji Tuhan, mari kita bermazmur. Tunggu dulu, ini yang namanya neraca balance atau enggak? Tapi kalau bendahara dia cuma bilang, kita lagi merah, saya sudah tahu. Kita hijau musuh, kita sudah senang. Kalau dia bicara bilang hijau, muka hamba Tuhan juga bersinar. Kalau dia bilang merah, berkerut saya punya dahi saudara. Berarti bendahara saya sudah kasih warning. Dan bendahara itu bilang, kamu boroskan 300 dinar. Keterlaluan kamu. Waduh saudara, waktu dia bicara seperti itu, Tuhan nggak dukung dia. Iya benar, 300 dinar sayang ya. Enggak, Tuhan nggak bilang. Tuhan bilang jangan kamu bikin susah apa yang dia sudah lakukan. Dia sudah lakukan yang terbaik buat saya. Saudara, Maria dengan angka 300 dinar itu bukan main-main saudara. Dia bukan orang kaya saudara. Tapi dia punya hati yang berlimpah memberi. Memberi apa? Memberi nilai untuk Tuhannya dengan minyak yang mahal. Dia mengurapinya meskipun dia tahu dia harus menabung uang sedemikian lama untuk bisa membeli minyak itu. Alkitab berbicara bahwa harga upah seorang buruh 1 hari 1 dinar. Kalau 300 dinar 1 tahun dia harus nabung. Dia harus berpuasa. Dia harus mengekangkan dan mengencangkan ikat pinggang. Supaya dia bisa tabung dengan angka yang bisa membeli minyak. Saudara, kenapa Maria bisa melakukan itu? Karena Maria mengalami perubahan rohani dalam hidup. Sehingga dia bisa menjadi pelaku ekonomi, subjek yang produktif dalam memberi. Itu sebabnya saya pikir saudara, memang membantu orang susah itu adalah tanggung jawab sekaligus anugerah yang Tuhan berikan. Tetapi kita tidak boleh memberikan hanya berdasarkan sekedar materi. Tapi memikirkan bagaimana dia harus hidup secara rohani dengan baik. Jadi saya pikir ada 2 sisi. Yang dibantu pun harus memikirkan pertumbuhan rohaninya. Supaya dia juga menyadari bahwa itu yang penting dalam hidupnya. Sehingga dia mengerti arti bantuan yang dia terima. Sehingga dia bisa bertanggung jawab terhadap bantuan itu. Karena dia memahami perkara rohani dengan baik. Maria adalah contoh yang sangat baik. Yang mengalami perubahan rohani. Sehingga dia bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Yang kedua saudara-saudara. Saya memikirkan bahwa pada waktu kita memberi. Memang kita tidak boleh mempunyai sebuah latar belakang dalam memberi. Latar belakang maksudnya begini saudara. Tadi saya kasih contoh. Saya sudah mengadakan aksi sosial. Kenapa kok mereka balasnya seperti gitu? Nah, berarti dalam diri kita waktu memberi, meskipun kita bilang tidak ada pamrih, tapi seringkali kita terjebak ada sesuatu yang kita harapkan dalam memberi. Sehingga pada waktu orang itu kemudian meresponi yang tidak baik, kita malas untuk jadi memberi. Seringkali hati kita jadi malas untuk menolong. Seringkali hati kita tuh jadi tawar untuk menolong karena memang ada sesuatu di balik yang kita beri. Dengan harapan yang ada. Entah itu nama kita kah, entah itu kebaikan, entah apalah pokoknya namanya saudara. Kita sering terjebak seperti itu. Nah, saya kembali ke dalam kitab Ulangan pasal yang ke-15 tentang penghapus utang. Saudara, Tuhan bilang sama orang Israel, kalau kamu ada orang yang datang, saudaramu, kamu harus beri bantuan. Tapi hitung-hitung, sebentar lagi tahun penghapus utang nih. Nggak bisa, nanti dia akan enak dong, free dong. Tuhan bilang nggak boleh. Tetap kasih. Saudara, kenapa Tuhan bicara seperti itu? Karena dasar kamu memberi, itu untuk menyatakan kebaikan dan keadilan Allah kepada sesamamu. Kebaikan dan keadilan Allah itu dinyatakan oleh Yesus Kristus pada waktu dia berkata, Allah baik kepada semua orang.
Dia memberikan hujan kepada orang jahat dan kepada orang miskin. Kepada orang jahat dan orang baik, kepada orang miskin dan orang kaya. Itu berbicara tentang apa? Keadilan dan kemurahan dia. Keadilan dan kemurahan Allah tidak pernah bisa dibendungi pada waktu dia harus memberikannya. Dia tidak akan memberikan hujan hanya kepada orang-orang yang beribadah kepada dia. Lalu orang yang tidak beribadah tidak diberi hujan. Tidak. Saudara berdempetan tetangga dengan orang fasik. Orang fasik tetap mendapat hujan kok pada waktu Tuhan turunkan hujan di sekitar rumahmu. Nggak ada tuh cuman rumah kita yang dapat hujan. Kalau rumah kita yang dapat hujan kebanjiran saudara-saudara ya. Artinya apa? Tuhan adil di dalam kemurahannya. Dan dia adil di dalam keputusannya. Sehingga waktu kamu memberi, ekspresikan bahwa keadilan dan kemurahan Allah engkau nyatakan kepada mereka. Sehingga saudara kita masih punya kekuatan di tengah kesulitan untuk membantu orang. Ini yang sebenarnya menjadi poin penting dalam perjalanan kita. Supaya menjadi subjek yang produktif itu benar-benar terjadi di dalam hidup orang percaya selaku pelaku ekonomi. Saudara, saya tahu GKY diberikan oleh Tuhan kelimpahan dalam banyak hal. Kelimpahan SDM, kelimpahan finansial, dan kelimpahan akses. Saya tahu bahwa ada begitu banyak hal yang saudara lakukan di dalam masa-masa sulit pandemi. Saya dengar cerita dari teman-teman. Bahkan waktu rekaman khotbah saya dengar bagaimana jejak-jejak saudara-saudara memberikan bantuan kepada orang-orang susah. Puji Tuhan. Bagi saya itu adalah anugerah Tuhan. Dan biarlah anugerah yang dia berikan itu tetap dikembangkan untuk kita bisa menjadi subjek yang produktif dengan cara memikirkan hal-hal yang rohani kepada orang yang saya akan bantu di samping saya akan memberikan bantuan materi. Bukan hanya materi yang aku akan berikan, tapi akan aku pikirkan tentang kerohanian. Itu sebabnya dua belah pihak gereja mempersiapkan pembinaan-pembinaan untuk orang-orang yang harus dibantu secara finansial untuk memberikan pertumbuhan rohaninya. Supaya dia menjadi orang yang kelak berguna. Supaya dia menjadi orang yang sungguh-sungguh mempunyai produktivitas dalam hidupnya di kemudian hari. Dan orang-orang yang dibantu, yang melihat bagaimana kepedulian gereja dan orang percaya. Juga harus menjadi pribadi yang mau untuk dibina. Supaya dia juga mengalami pertumbuhan yang utuh. Bukan saja ekonomimu, tapi hidup rohanimu. Sehingga kelak dia akan menjadi orang yang kemudian bisa memberi kepada orang lain bantuan yang dibutuhkan. Saudara, saya akan menutup bagian khotbah saya ini. Saudara, waktu saya mendapat panggilan menjadi hamba Tuhan. Orang tua saya tuh gak setuju saudara. Gak setuju. Apalagi saya anak laki yang pertama. Meskipun saya anak yang ketiga. Karena di atas saya perempuan. Jadi papa saya itu berharap sayalah yang nanti akan menjadi tulang punggung keluarga. Dia memberikan dorongan saya untuk sekolah di Fakultas Hukum. Karena dia melihat ada basic di dalam diri saya. Yang dia katakan kamu tuh cukup peduli sama orang. Jadi kamu tolonglah pikirkan itu. Akhirnya saya studi hukum saudara. Selesai dari situ, dia berharap saya jadi lawyer, saudara. Meskipun memang saya pelayanan 1 tahun jadi lawyer, tapi saya tinggalkan. Saya bilang sama papa saya ingin sekolah Alkitab. Wih, papa saya marah, saudara, marah. Orang Chinese, kalau anaknya jadi hamba Tuhan, itu kutukan besar, saudara-saudara. Itu kutukan besar. Ini akan jadi keturunan susah, dia bilang itu ya. Apalagi laki-laki lagi ada. Kalau yang perempuan yang agak setengah on miring bolehlah masuk sekolah Alkitab kira-kira gitu ya. Jadi saudara waktu dia marah dia bilang sama saya. Papa gak dukung kamu dalam finansial. Waduh saudara kalau finansial gak dikasih mati saudara-saudara. Itu bantuan IMF tuh kerannya di stop mati saudara. Minimal setetes kayak gitu. Dia kagak mau saudara-saudara. Tidak. Waduh saya bingung sekali. Rupanya ada satu gereja.
Gereja kecil saudara. Gereja karismatik. Dia bilang sama saya, kamu mau jadi hamba Tuhan ya? Om bantu. Om, tapi saya sekolah Alkitabnya bukan sekolah itu loh om. Saya sekolahnya nih interdenominasinya lebih ke arah Protestan. Enggak, kenapa? Yang penting dia mau jadi hamba Tuhan. Saudara, dia support saya sampai habis. Sampai saya selesai. Saudara, waktu saya mengalami pertumbuhan rohani di sekolah Alkitab, saya tahu artinya susah dalam studi. Saya tahu sekali. Kadang yang namanya gereja dalam kesibukannya suka lupa kirim yang namanya uang bulanan. Saudara bisa bayangin kan kalau uang bulanan itu lupa dikirim barang 6 bulan saudara gitu ya. Saya mau jadi apa saudara gitu ya. Apalagi dulu saya cuma dapat uang saku 20 ribu. 20 ribu dibagi 1 bulan, siapa yang jago simpua? Tolong sehari berapa gitu ya. Berapa saya sehari harus siapkan uang saya. Suantau atau Lose Sintia tuh satu kelas sama saya. Di Kota Batu tuh dinginnya minta ampun. Kalau malam, kalau lapar, Indomie menjadi makanan favorit kita. Duit tuh 20 ribu suka habisnya buat Indomie saudara. Waktu lupa 6 bulan saudara. Saya hampir tidak bisa gosok gigi pakai odol saudara-saudara. Karena apa? Karena sudah kesulitan saudara-saudara. Saya tahu sekali. Bahkan saya pernah dipulangin sama sekolahan karena belum bayar. Yuk terlalu banyak gratis Harry Kwok gitu ya. Akhirnya dipulangin, datang ke gereja. Rupanya bendahara lupa. Yalah dia lupa, kita yang sengsara saudara-saudara gitu ya. Om, kali jangan lupa ya om gitu. Kan belum ada WA saudara zaman itu. Kalau ada WA saya gak usah pulang saudara. Tinggal bilang om ini kapan kirimannya gitu kan. Saudara, tapi waktu saya mengalami banyak pertumbuhan rohani. Setelah saya selesai. Apa yang saya pikirkan saudara? Saya pikirkan bagaimana saya juga bisa menjadi orang yang dipakai Tuhan untuk membantu orang yang susah. Orang-orang yang mau studi di sekolah Alkitab susah, kita pikirin bagaimana kita bantu. Kita bukan orang lebih, tapi kita pikirin tetap membantu. Kenapa saudara? Karena saya sudah mengalami yang namanya kehidupan rohani yang diubahkan oleh Tuhan. Adakah titik-titik kecewa saya karena ada orang yang dibantu tapi tidak memberikan respon? Ada. Tapi itu gak pernah menghilangkan kita untuk berbuat baik. Saya suka bilang sama istri saya, kalau kita berbuat baik, lalu kemudian kita berhenti berbuat baik karena hanya respon dari orang itu, kita bukan orang baik. Kalau orang baik, dia akan menghasilkan yang baik. Meskipun kadang respon dari orang yang kita tolong itu belum tentu seperti yang kita mau. Tetapi itulah subjek yang produktif. Kiranya Tuhan tolong baik saudara dan saya menjadi pelaku ekonomi dengan subjek yang produktif. Memberi karena saya tahu dasarnya memberi. Dan bagaimana saya memberi. Kitab suci mengajarkan kepada saya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhanlah yang mempercayakan kepada kami hati yang peduli kepada sesama. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang egois, orang-orang yang hanya memikirkan diri sendiri. Tetapi puji Tuhan, Kristus datang memberikan kepada kami keteladanan yang sempurna. Yaitu keteladanan dari Allah yang kaya, tapi menjadi miskin, supaya kami yang miskin beroleh kekayaan. Kekayaan rohani yang berlimpah-limpah, yang merubah diri kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh boleh melihat Tuhan di dalam hidup kami di dunia, dan yang harus melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami sebagai orang percaya. Bapa, berikan kami terus kekuatan supaya menjadi
subjek yang produktif di tengah dunia yang semakin individu, dunia yang semakin mencintai diri sendiri, supaya kami boleh menyatakan kemurahan dan keadilan Tuhan sebagai orang-orang yang peduli terhadap sesama kami. Beri kepekaan kepada kami, sehingga pada waktu kami boleh diberi kepercayaan menolong orang yang susah, orang yang miskin. Kami pun juga memikirkan pertumbuhan rohani orang tersebut. Bahkan kami berusaha untuk menguatkan orang-orang tersebut mengalami pertumbuhan rohani melalui hidup di mana mereka mempunyai kerinduan untuk dibina juga. Tuhan berkati gerejamu di tempat ini. Gereja yang Tuhan percayakan dengan begitu banyak fasilitas, baik secara SDM, secara finansial, maupun secara akses untuk mereka bergerak. Jadikan gereja ini tetap gereja yang rendah hati. Gereja yang sungguh-sungguh memahami karyamu melalui penebusan Kristus yang engkau lakukan kepada setiap anak-anakmu di tempat ini. Memberkati hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Gembala sidang, biar Tuhan percayakan mereka untuk boleh memberikan pemikiran-pemikiran rohani di dalam kepemimpinan mereka. Bersama dengan majelis, biarlah mereka boleh bergandengan tangan untuk membawa gereja ini menjadi gereja yang menyaksikan Tuhan secara nyata. Berkati pergumulan dari setiap jemaat, sehingga apa yang mereka sedang serukan kepada Tuhan, Engkaulah yang membukakan jalan kepada mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa kepadamu hanya di dalam dan melalui Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.